Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendy Firmansyah, saya dari program studi teknologi rekayasa perangkat lunak, saya dari kelas 3C. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan hasil pertemuan ke-10, yaitu tentang port security. Apa sih port security itu? Nanti saya akan bahas dan bagaimana analoginya serta mempraktekannya. Ibaratnya seperti ini, port security itu cara mudahnya itu cara kita untuk mengamankan suatu komputer kita agar jaringan kita itu aman, tidak bisa dimasuki oleh hacker ataupun yang lain. Jadi portnya itu hanya diakses oleh yang kita konfigurasikan saja. Coba kita lihat praktikum atau alur praktikum pada video kali ini, yaitu yang pertama penjelasan tentang port security, yang kedua kenapa kita belajar port security, yang ketiga, mendemokan di Cisco Packet Tracer, dan yang terakhir, mengulas materinya. Jadi yang pertama, penjelasan port security. Apa sih itu port security? Sudah saya jelaskan sedikit tadi, bagaimana kita cara mengamankan suatu jaringan komputer atau port yang kita izinkan saja agar uh, jaringan kita itu aman, tidak bisa diakses oleh orang lain atau hacker. Nanti saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana port security ini bekerja. Yang kedua, kenapa kita belajar port security? Karena yang perlu kita ketahui di jaringan sekarang itu harus secure, harus aman. Dan bagaimana kita cara mengamankan suatu device atau jaringan tersebut di suatu misalkan perusahaan itu menggunakan port security salah satunya. Dan nanti saya akan menemukan di Cisco Packet Tracer. Mungkin langsung saja agar praktikum pada kali ini eh, berjalan dengan lancar. Oke, di sini saya juga buka Cisco Packet Tracer. Analoginya seperti ini. Misalkan saya mempunyai switch seperti ini, dan saya memiliki PC. Ini untuk misalkan kliennya, dan ini misalkan hackernya yang mencoba untuk masuk, dan kita mempunyai server. Nah, seperti ini. Oke, kita hubungkan menggunakan kabel UTP. Kita hubungkan saja seperti ini. Oke, kita cepatkan saja. Berikan oke. Oke, analoginya seperti ini. Misalkan kita mempunyai topologi seperti ini di suatu perusahaan misalkan ataupun di suatu ruangan. Di sini ada server 3 dan di sini ada switch dan sini ada komputer client misalkan. Dan ini adalah hacker. Coba kita namain biar agak mudah. Misalkan di sini server 1, server 1 misal. Di sini server 2. Sini server 3. Oke. Di sini kita namain misalkan PC 1. Di sini misalkan hacker yang coba ingin masuk ke jaringan kita ini misalkan. Di sini sudah membuat topologi seperti ini. Coba kita setting IP-nya terlebih dahulu biar bisa berinteraksi. Coba kita setting menggunakan /24 saja. 92.168.1.1. Oke, di sini 1.2. 192.168.1.2. Oke, sini 3. 192.168.1.3. Di sini 4 misalkan. Di sini dalam subnet yang sama, Mas Yan. 92.168.1.4. Oke. Dan di sini masih subnet yang sama karena kita berfokus kepada bagaimana port security bekerja. Di sini kita setting juga untuk hackernya yaitu
192.168.1.5 misalkan. Oke, ini IP-nya adalah 118.192.168.1.1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, coba kita konfigurasi cara bagaimana melakukan port security di suatu jaringan network atau topologi yang kita buat. Seperti ini. Kita setting di bagian switch-nya. Oke. Kenapa kita melakukan port security ini? Karena bisa dibayangkan ya, kalau hacker ini masuk, ketika masuk seperti ini, nah, seperti ini, dia akan bisa mengakses seluruh data dari server dan hacker ini bisa melakukan apapun di sini. Jadi ini sangat berbahaya. Maka dari itu kita akan melakukan yang namanya port security. Jadi bagaimana kita mengamankan suatu device atau suatu server atau jaringan topologi yang kita buat di suatu perusahaan misalnya. Oke, coba kita ping terlebih dahulu. Apakah dia sudah saling terhubung? Coba kita lihat. Oke, di sini sukses. Oke, kita lihat lagi. Server 2, server 3. Oke, di sini sorry, server 2 sudah sukses. Dan ini misalkan server 3 dengan klien. Oke, sukses. Artinya di sini untuk masing-masing server ini dan jaringan yang dalam satu subnet ini sudah saling terhubung. Oke. Coba kita konfigurasikan bagaimana melakukan port security. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi. Yang pertama, untuk melakukan port security, itu kita harus masuk ke portnya dulu. Di sini, misalkan saya contohkan yang ini, yaitu server ke-1, di mana portnya yaitu terhubung ke Fast Ethernet 0 atau FA0. FA01. Oke, seperti ini. Sorry, di sini terhubung ke FA01 maksudnya. Jadi kita masuk ke FA01, interface FA01. Oke, ketika sudah masuk, ketika kita melakukan port security, kita harus melakukan mode akses terlebih dahulu. Seperti video yang sebelumnya, yaitu switch port mode akses. Nah, seperti ini. Agar kita bisa konfigurasikan port security-nya. Oke, coba kita lihat port security-nya itu sudah aktif apa belum. Do show port security interface FA01. Oke, di sini port security-nya itu masih disable, yang artinya port security ini masih belum aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Seperti ini. Jadi lakukan perintah seperti ini. Switch port security. Nah, seperti ini. Komen ini untuk mengaktifkan atau mengenable suatu port security. Coba kita lihat. Oke, sudah. Coba kita lihat. Do show port security interface FA01. Oke, di sini sudah enable. Yang artinya berarti port security ini sudah aktif. Ketika sudah aktif, kita harus butuh yang namanya MAC address dari yang kita izinkan. Atau yang kita izinkan itu apa saja. MAC address yang mana? Contohnya seperti ini. Switch port security, yaitu MAC address. Nah, di sini, di MAC address ini, kita bisa melakukan yang namanya manual. Seperti ini, kita masuk ke server. Oke, ini adalah MAC address dari servernya yang kita izinkan. Coba kita copy saja. Oke, seperti ini. Kita masuk lagi. Kita paste di sini. Nah, ini kita lakukan secara manual. Ada juga yang nanti yaitu namanya sticky. Seperti ini. MAC address sticky. Nah, ini untuk mencari MAC address di suatu port secara otomatis.
Jadi ini kita nanti bahas dan kita gunakan yang manual terlebih dahulu. Coba kita lihat yang manual. Oke, seperti ini. Enter saja. Kita lihat do show port security interface FA01. Oke, di sini sudah enable. Nah, di sini last security address VLAN belum ada karena kita belum berinteraksi. Security violation count masih kosong. Oke, di sini kita setting yang namanya setelah itu kita setting yang namanya MAC address. Setelah itu kita setting yang namanya maksimum. Seperti ini. Switch port security maksimum. Nah, maksimum ini kita melakukan atau mendefinisikan berapa yang masuk ke dalam port tersebut atau maksimumnya berapa. Misalkan analoginya kita maksimum 2. Berarti yang bisa mengakses port tersebut, FA01 tersebut, itu 2 device. Namun ketika kita setting 5, ya yang masuk bisa 5. Namun di sini saya hanya menyeting satu saja, karena yang terhubung ke FA01 ini, yaitu server 1 doang. Jadi saya setting 1, switch port security maksimum 1. Oke, setelah itu switch port security violation. Nah, di violation ini terdapat 3 kategori seperti ini. Kita lihat tanda-tandanya, yaitu yang pertama protect, yang kedua listrik, yang ketiga shutdown. Di sini protect ini yaitu ketika ada hacker masuk atau port yang tidak diizinkan itu masuk, di situ dia tidak bisa mengakses atau tidak bisa melakukan pengiriman data. Jadi otomatis diblok gitu intinya. Dan restrict ini juga sama seperti protect konsepnya. Namun perbedaannya itu ada di security violation count. Ketika di protect ini, dia itu security violation count-nya tidak menambah, namun di restrict ini dia nanti bertambah. Seperti itu bedanya. Dan di shutdown ini ketika ada port yang tidak diizinkan atau hacker masuk, switch tersebut atau device tersebut akan mati. Coba kita yang shutdown dulu. Oke, seperti ini. Oke, sudah kita konfigurasikan bagaimana port security itu. Coba kita lakukan pengujian. Ketika misalkan ada hacker masuk, di sini misalkan mengakses data center kita. Nah, seperti ini. Ketika dia ingin mengirimkan paket atau sebuah data, misalkan akses data ke server. Nah, di sini fill. Oke. Di sini fill, tidak bisa. Coba harusnya di sini shutdown. Nah, di sini shutdown. Yang bertanda merah seperti ini. Yang artinya ketika port yang tidak diizinkan masuk atau hacker masuk, itu dia akan men-shutdown atau mematikan device tersebut. Di sini yang artinya bahwa yang kita ketahui yaitu ketika merah, yaitu device tersebut mati. Oke, seperti itu cara kerja menggunakan violation shutdown. Coba kita hubungkan lagi. Nah, untuk kelemahan dari violation shutdown, ketika ada hacker masuk, dia akan mati, dan ketika dihubungkan ke port yang diizinkan lagi, dia akan tetap mati. Bagaimana cara mengaktifkan kembali? Yang kita video sebelumnya, yang kita bahas yaitu kita tahu yang namanya, misalkan masuk ke interface FA01, kita bisa menggunakan no shutdown. Oke. Nah, tetapi di sini ada change state to down, yang artinya dia itu masih mati, belum hidup. Untuk menghidupkannya, bagaimana caranya? Ada sebuah case tadi di bagaimana cara menghidupkan komputer yang mati ketika dimasuki oleh port yang tidak diizinkan. Caranya yang pertama yaitu shutdown terlebih dahulu fast Ethernet yang terhubung. Oke, sudah ketika seperti ini,
kita baru no shutdown. No shutdown. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah hijau, yang artinya sudah hidup. Nah, seperti ini. Ketika sudah hidup, kita sudah bisa mengirimkan paket seperti biasa. Oke, misalkan ke sini, sukses. Ke sini, sukses. Oke, ini sukses. Oke, coba kita lihat untuk konfigurasinya. Do show port security interface FA01. Oke, di sini statusnya enable. Dan ini last secure address VLAN. Ini adalah VLAN atau MAC address yang tidak diizinkan, yang masuk secara paksa. Coba kita lihat MAC address dari komputer yang ini apakah sama. Oke, di sini terakhir 8509. Coba lihat A089. Oh, berarti ini MAC address dari server yang ini yang diizinkan. Coba kita lihat A089. Oh iya, betul. Jadi di sini untuk lakukan konfigurasi port security interface FA01, yaitu statusnya yaitu enable, aktif, port statusnya secure up, dan violationnya shutdown. Ini modenya. Nanti kita akan coba mode selanjutnya yang dua tadi, ada sticky dan yang satunya lagi tadi absolute. Dan ini maksimum MAC address 1 yang tadi kita setting. Ini ada MAC address dari yang diizinkan, yaitu server 1. Oke, seperti itu. Coba kita konfigurasikan. Kita masuk interface FA1 switch port violation. Nah, kita coba yang dua tadi. Bagaimana cara kerja violation ini? Bagi data-datanya, kita coba yang protect terlebih dahulu. Bagaimana? Misalkan protect. Oke, seperti ini. Kita enter. Coba kita lihat bagaimana cara kerjanya. Dia tidak mati, namun dia akan memblokir dari hacker tersebut. Coba kita lihat. Kita delete. Oke. Ketika ada hacker masuk, misalkan. Kita seperti ini lagi. Oke, misalkan hacker masuk nih. Sudah. Hacker coba mengirimkan paket. Nah, dia tidak akan mati. Namun di sini fail, yang artinya paket itu tidak terkirim. Coba kita lihat kirim kembali. Dia akan fail lagi. Coba kita lihat lagi. Nah, dia akan fail lagi. Artinya, di mode protect ini, dia akan memblokir suatu port yang tidak diizinkan atau melakukan penolakan lah, seperti itu, dari hacker ini. Coba kita lihat do show interface port security interface FA01. Nah, di sini 8509 ini harusnya ini adalah port yang tidak diizinkan. Coba kita lihat 8509. Kita lihat 8509. Benar ya? Jadi ketika di mode protect ini dia akan mendeteksi siapa yang masuk tanpa izin, yaitu hacker ini. Dia akan mendeteksi protect ini. Dan untuk mode selanjutnya saya akan coba. Oke, ini sambungkan lagi. Dan keuntungan menggunakan mode ini, dia tidak mati untuk device-nya. Jadi kita tidak perlu menghidupkan lagi. Seperti ini bisa mengirimkan paket lagi. Oke, sukses seperti itu. Coba kita mode yang terakhir, yaitu mode, coba kita lihat FA interface. Oke, kita coba lihat modenya. Switch port security violation. Coba kita lihat. Sini kita sudah mencoba protect, sudah mencoba shutdown, sudah yang saya jelaskan tadi.
di restrict ini dia sama seperti protect, namun untuk security violation count-nya ini bertambah. Dan protect tadi ini kan tidak, masih kosong. Untuk yang restrict ini dia akan bertambah. Coba kita lihat. Misalkan kita ganti modenya yaitu restrict. Restrict, oke, sudah. Ketika ada hacker masuk misalkan. Ini ada hacker masuk lagi. Nah, seperti ini. Oke, ketika dia masuk, hackernya, dia mengirimkan paket misalkan. Nah, di sini akan fill. Misalkan kirimkan lagi. Nah, di sini akan fill lagi. Coba apa yang terjadi? Coba kita lihat. Do show port security PSFA01. Oke, seperti ini. Dan di sini MAC address dari lawannya. Dan di sini security violation-nya ini masih belum nambah. Coba kita lakukan interaksi lagi. Oke. Fill. Seperti ini. Fill. Coba sini ke sini. Dia sukses. Kalau hacker yang mengakses, dia fill. Oke, coba kita lihat lagi. Do show port security interface FA01. Nah, di sini coba kita lihat security violation count-nya, yaitu 3. Ketika hacker itu mengirimkan paket atau suatu data, dan paket tersebut akan tertolak seperti yang mode protect ini, yang kita bahas sebelumnya tadi. Protect itu sama seperti sticky ini, namun perbedaannya yaitu di security violation count-nya. Untuk di konfigurasi yang ini, yaitu yang restrict ini, dia violation count-nya itu akan bertambah. Dan perbedaannya itu doang sih. Jadi intinya sama, menolak paket atau melakukan blokir seperti itu. Dan yang shutdown itu tadi kita melakukan yang namanya pematian atau mematikan suatu device ketika ada port yang tidak diizinkan. Oke, seperti itu mungkin. Oke, coba kita konfigurasikan satu lagi. Yang server kedua, misalkan. Jadi kita kembalikan. Oke, kita konfigurasikan yang server kedua, yaitu FA02. Kita masuk interface. Di sini kita mode akses dulu, mode akses. Setelah itu switch port, aktifkan security-nya. Setelah itu switch port, MAC address-nya. Nah, di sini saya bahaskan tadi yang manual. Nah, di sini saya akan coba yang namanya sticky. Oke, di sini sticky ini dia melakukan atau pencarian MAC address secara otomatis di suatu port yang terhubung. Seperti itu intinya. Oke, lihat lagi port security-nya maksimum 1 dan switch port security-nya violation-nya misalkan kita mode protect saja. Oke. Oke, seperti ini. Coba kita lihat. Ketika kita mengirimkan data dari server ke server, sukses, server ke klien, sukses. Ketika ada hacker masuk misalkan. Ini hacker masuk. Oke. Misalkan dia mengirimkan paket. Oke, dia akan fail, dia akan terblokir karena protect tadi. Oke, fail juga. Coba apa yang terjadi? Do show port security interface FA02. Nah, di sini MAC address-nya itu sudah terbaca, yaitu MAC address dari servernya. Yang ini yang kita
tadi setting sticky. Oke, coba kita lihat, yaitu CC13. Dan ini CC13. Oke, seperti itu untuk melakukan violation sticky. Bukan violation. Tadi apa namanya? Nih, buat MAC address-nya. Tadi kan ada yang manual untuk mengcopy yang tadi. Bisa dilakukan di sini. Nah, di sini MAC address bisa lakukan menggunakan sticky tersebut. Biar otomatis. Karena yang kita perlu ketahui kalau manusia kadang ada salahnya ketika mengcopy, kadang tidak mengcopy semua. Jadi kadang ada terdapat kesalahan sedikit. Jadi untuk mengatasinya itu menggunakan sticky tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk bagaimana cara port security bekerja. Untuk mengulas materinya seperti pada alur praktikum. Jadi untuk protection security ini, bagaimana kita cara mengamankan suatu komputer di suatu misalkan perusahaan atau topologi yang kita buat agar komputer kita itu aman ketika dimasuki oleh port yang tidak diizinkan atau oleh hacker lah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.